Perkenalkan, nama saya Amanda Cahaya Keila Wardani. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian bank beserta jenis-jenis dana pensiun. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perkenalkan, nama saya Nirada Kansa Akila Sofni. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bank. Ada beberapa jenis fungsi bank. Yang pertama ada penghimpun dana dari masyarakat, di mana bank dipercaya oleh masyarakat untuk sebagai tempat menyimpan uang dan untuk investasi. Yang kedua sebagai penyalur dana ke masyarakat. Sebagian besar penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk bank konvensional dan pada bank syariah. Yang ketiga, pelayanan masyarakat, yaitu sebagai nasabah seperti transfer, pemindah bukuan, dan penagihan surat-surat yang berharga. Sekian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Wafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis bank. Jenis bank dibagi menjadi 3, yaitu bank menurut jenis kegiatan, menurut bentuk badan hukum, dan menurut kepemilikannya. Yang pertama, menurut jenis kegiatan. Ada 4, yaitu bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank pembangunan rakyat. Bank sentral umumnya dimiliki oleh pemerintah dan dikelola untuk menjamin kestabilan badan-badan keuangan. Yang kedua, bank umum. Bank umum biasanya digunakan untuk tujuan konvensional. Yang ketiga, bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menerapkan prinsip syariah. Yang ketiga, yang keempat, bank perekonomian rakyat, yaitu bank yang menerapkan prinsip syariah dan juga konvensional. Yang kedua, ada pembagian bank menurut bentuk badan hukum. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT, yang kedua ada koperasi, yang ketiga ada perusahaan daerah. Kemudian pembagian bank menurut kepemilikan. Yang pertama adalah ada bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang 100% dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, bank swasta. Bank swasta adalah bank yang seluruhnya dimiliki oleh swasta. Yang ketiga, bank campuran. Bank campuran adalah bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta. Yang keempat, ada bank pembangunan daerah, yaitu bank yang digunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Sekian. Perkenalkan, saya Inta Susi Parapasan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dan pemegang polis tertanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas resiko kerusakan, tanggung jawab, hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung, menerima pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sekian. Perkenalkan, saya Sezara Putri. Di sini saya akan menjelaskan fungsi asuransi, peran asuransi, dan jenis asuransi. Fungsi asuransi terbagi menjadi 2, yaitu fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utama bisa memiliki asuransi kesehatan, asuransi kebutuhan, dan fungsi sekunder adalah perputaran dana di asuransi. Peran asuransi dibagi menjadi 3, yaitu memberi keamanan, menghasilkan sumber dana, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir, jenis asuransi dibagi menjadi 2, dari sifat dan dari segi objek dan di bidang usahanya. Dari segi sifatnya yaitu asuransi sosial dan asuransi sukarela. Sedangkan dari segi objek dan bidang usaha dibagi menjadi 4, yaitu asuransi orang, asuransi umum, perusahaan real asuransi umum, perusahaan asuransi sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asar Al-Kautsar. Di sini saya akan menjelaskan peran dana pensiun. Peran dana pensiun terbagi menjadi 3. 1. Penyediaan biaya hidup di hari tua. Pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada di hari tua bagi peserta. Kedua, sarana peningkatan ekonomi menyimpan dana tersebut dalam bentuk tabungan atau investasi di bidang lainnya. 3. Penambah motivasi dan keterangan kerja, karyawan dapat bekerja dengan tenang sekaligus memiliki motivasi sehingga dapat
meningkatkan produktivitas. Perkenalkan, nama saya Mirza Tapilahat. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjelaskan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun dibedakan menjadi 3, yaitu pensiun normal, pensiun dipercepat, dan pensiun disabilitas. Yang pertama, manfaat pensiun normal, yaitu manfaat pensiun yang mulai dibayarkan pada saat peserta telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Kedua, pensiun dipercepat, yaitu manfaat pensiun yang dibayarkan apabila peserta berhenti bekerja pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Ketiga, manfaat pensiun stabilitas, yaitu manfaat pensiun yang mulai dibayarkan pada saat peserta berhenti bekerja karena disabilitas. Berikut adalah jenis-jenis dana pensiun. Pertama, dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja adalah program pensiun yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk investasi jangka panjang. 2. Dana pensiun lembaga keuangan. Jika perusahaan tidak memiliki DPPK, mereka dapat mendaftarkan karyawan ke dana pensiun lembaga keuangan. 3. Program pensiun iuran pasti. Pada program pensiun ini, iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil-hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Terakhir, program pensiun manfaat pasti. Pada program pensiun ini, manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan programnya pensiun pasti. Selanjutnya ada lembaga pembiayaan. Pengertian menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023, lembaga pembiayaan adalah badan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Selanjutnya, unsur yang pertama ada badan usaha, di mana pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan sebuah kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha. Yang kedua, ada kegiatan pembiayaan, yaitu kegiatan yang melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pihak-pihak tertentu. Ya, kemudian ada penyediaan dana. Penyediaan dana ini untuk sesuatu keperluan. Selanjutnya ada barang modal, barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain. Yang kelima ada tidak menarik dana secara langsung atau non-deposit taking, artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Yang terakhir ada masyarakat, sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan budaya yang sama. Selanjutnya adalah peran lembaga pembiayaan. Menurut Panjaitan, lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan ketika pelaku bisnis membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Selanjutnya jenis. Yang pertama, perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, ajak piutang, pembiayaan konsumen, atau usaha kartu kredit. Yang B, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan dalam melalui pembelian obligasi konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada pembangunan infrastruktur. Sekian. Lembaga jasa keuangan khusus. Nah, lembaga jasa keuangan khusus terdiri dari beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus.
Umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Lembaga jasa keuangan khusus meliputi Pegadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani atau Persero, dan PT Dana Reksa. Oke, selanjutnya lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan LKM dibagi menjadi 3, yaitu meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, membentuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dan ada juga 2 bentuk LKM, yaitu koperasi dan personal terbatas yang kepemilikannya paling sedikit 60%. Sekian. Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.